yang berbahagia, termasuk sahibul hajat, yaitu bapak keluarga dari pengantin wanita, Bapak Hafid Effendi dan Ibu Lulul Azizah, dan juga dari keluarga pengantin wanita, yaitu Bapak Karmin dan Ibu Mastina. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dipertemukan dalam rangka menghadiri prosesi akad nikah Ananda Jihan Nurbani Rahmaniyah dengan Ananda Muhammad Lutfi, yang insya Allah akan segera dilangsungkan akad nikah. Mudah-mudahan nanti akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita memulai prosesi acara akad nikah ini, mari kita sama-sama acara kita buka dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari keluarga mempelai pria. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata yang berkaitan dengan akad nikah. Sebelumnya saya mohon maaf, izin karena saya berdiri di sini untuk mewakili Bapak Karmin dan Ibu Mastina sekeluarga. Yang pertama, saya atas nama Bapak Karmin sekeluarga sebagai mempelai pria mengaturkan syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul berwajah di sini dalam rangka pernikahan Ananda Muhammad Lutfi dan Ananda Jihan. Selanjutnya saya atas nama keluarga mempelai pria pada pagi hari ini akan dinikahkan. Kami atas nama keluarga dengan senang hati dan bangga mangga Ananda Lutfi mau dinikahkan dengan Ananda Jihan dengan ikhlas sukarela, mangga dinikahkan. Selanjutnya saya mohon maaf barangkali dalam rombongan dari Junti ke depan ke Karampel ini barangkali ada yang kurang sopan ataupun kurang berkenan di hati keluarga Bapak di sini. Kami atas nama keluarga Bapak Karmin dan Ibu Mastina sekeluarga mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, keluarga dari mempelai wanita dan juga bapak undangan, terima kasih sebelumnya kami ucapkan pada bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu sekalian yang sudah menghadiri acara pernikahan anak kami Jihan Nurbani dengan Mas Muhammad Lutfi. Mudah-mudahan ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan amanat yang diamanatkan kepada kami dari keluarga mempelai laki-laki. Beliau sudah menyerahkan kepada kami sebagai orang tua daripada mempelai wanita
maka kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya kepada kami memberikan anaknya untuk kami kawinkan di tempat ini. Kemudian kami juga memohon maklum dan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan ini dan penerimaan ini ada berbagai macam kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Itu saja penerimaan dari kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون صدق الله العظيم. Akad nikah, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah dan khutbah nikah yang insya Allah akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Majtama'a qaumun fi majlisin wa tafarraqu wa lam yadhkurullah wa lam yusalli ala an-nabi kana majlisuhum tiratan yawmal qiyamah. Sebuah perkumpulan di suatu majlis yang tidak disebut di dalamnya bacaan Al-Quran, tidak menyebut mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlisnya itu tiratan. Tiratan itu hasara, jadi kerugian. Yaumul qiyamah, tidak diberkahi. Maka alhamdulillah, ini dimulai dengan
menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran, kemudian membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara akad nikah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya, alhamdulillah wa syukrulillah, kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri acara yang sangat istimewa, yang sangat momentum yang sangat istimewa bagi kedua mempelai, bagi orang tua, kepada kita juga. Ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara yang baik ini. Mudah-mudahan kita semuanya, bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu semuanya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah dia perempuan itu atau istrimu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imuna ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, wa altafuhum bi ahlihi, dan lemah lembut berbuat baik kepada istrinya. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa akmalul mu'minina imanan, seorang mukmin itu sudah iman. Tetapi akmalul mu'minina imanan, seorang mukmin itu tidak hanya sekadar menjadi mukmin. Saya sudah jadi mukmin cukup, tidak. Seorang mukmin itu harus kuat imannya. Karena iman ini yang membedakan antara kita semuanya. Surga itu mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan seorang mukmin yang biasa. Bagi suami, bagi istri, yang harus ditekankan di sini adalah keimanan. Suaminya baik, sholatnya baik, istrinya juga begitu, sholatnya baik, imannya baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala baik. Itu yang pertama. Dan pernikahan ini didasari atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya didasari dengan iman, insya Allah dalam mengarungi perjalanan keluarga insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian wa ahsanuhum khuluqa, akhlaknya yang baik. Artinya dia muamalah dengan manusia semuanya, bahwa seorang mukmin itu harus akhlaknya yang baik. Akhlak dia sama tetangganya, akhlaknya sama orang lain, akhlak makannya, akhlak tidurnya, akhlak semuanya. Sehingga apa? Menjadi mukmin yang mempunyai akhlak yang tinggi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang tinggi. Maka seorang mukmin itu harus mempunyai akhlak yang tinggi. Seorang suami harus mempunyai akhlak yang tinggi, kemudian istri mempunyai akhlak yang tinggi. Sehingga apa? Sehingga antara keduanya bisa mengarungi keluarga ini dengan menggunakan atau memakai akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya yang terkhusus adalah istrinya, lalu kemudian orang tuanya, lalu kemudian kerabat-kerabatnya, bibinya, kakaknya, neneknya, semuanya. Seorang mukmin itu harus bisa menghormati istrinya dan keluarga-keluarganya. Jangan senang istrinya saja, kemudian keluarganya tidak dihormati, tapi dihormati semuanya. Bagaimana bersikap kepada mertuanya, bagaimana bersikap kepada istrinya, bagaimana bersikap kepada keluarga-keluarganya, semuanya ini harus bisa diterapkan. Seorang mukmin harus mempunyai iman yang baik, akhlaknya juga baik, kemudian muamalah dengan keluarganya baik, maka insya Allah keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menekankan, bukan hanya kita yang diperintahkan untuk menjadi baik, tapi beliau juga khairukum khairukum li ahli.
sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kita jangan merasa hebat kalau kita tidak baik dengan istri kita. Dengan orang lain di luar hebat, dengan orang lain kalau telepon-teleponan hebat, tidak diterima dengan bagus. Wahai istri, usmah kau baik dikit. Nah, ini kurang baik. Maka yang buat istri ini khusus. Siapa sih yang terbaik? Istri yang terbaik itu idza nazarta ilaiha saratka. Kalau seorang istri itu dinamakan istri yang baik apabila seorang suami memandangnya kemudian dia memberikan kebahagiaan atau membahagiakan suaminya. Ibu-ibu biasanya bakal kondangan meneki boreane tebel nggih, bakal wis ning omah dihapus maning. Nah, maka seorang istri itu yang paling baik adalah ketika dilihat oleh suaminya baru dia menyenangkan. Jangan dilihat oleh orang saja, pamer, tapi dilihat oleh suaminya. Itu namanya wanita yang baik, yaitu dia berdandan untuk suaminya, dia menyenangkan suaminya. Idza nazarta ilaiha saratka. Kemudian yang kedua adalah ketika idza amartaha fata'atka. Salang segae gitu. Fokutan dewek baik, kemudian turut. Wah, ini istri yang kurang baik. Tapi dia menyediakan semuanya. Sebelum suaminya makan, ya disediakan semua, dimasakkan semuanya. Kemudian dia boleh menemaninya. Mau makan bersama ataupun menemaninya, ini membuat dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh masak, disuruh ngangetin sayur, disuruh apapun, seorang perempuan itu harus tunduk patuh kepada suaminya. Kata Rasulullah SAW, kalau tidak membahayakan manusia, maka aku suruh seorang perempuan itu sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena begitu pentingnya seorang suami di mata seorang istri. Pahalanya ada di suami. Wa huwa jannatuki au naruki. Dia itu surgamu atau nerakamu. Seorang istrinya Fir'aun bisa masuk surga walaupun suaminya Fir'aun. Jangan mengatakan, wah saya mah terserah suami saya. Suami orang baik kalau kita, ya wis kita orang baik maning. Ini salah. Walaupun kita di tempat yang salah, tetapi kita tetap meraih surga. Maka keluarga ini bukan tidak lain, kita ini hanya meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala bersama-sama suami dan istri untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sifatnya seorang istri yang baik, yaitu ketika dia tidak ada suaminya di rumah, maka dia menjaga dirinya, kemudian menjaga wa malika, harta bendanya dijaga juga. Jangan sampai diberikan tanpa izinnya suami. Wanita itu harus izinnya suami. Memberikan nafkah juga, memberikan kepada siapapun harus izin suami. Suaminya juga begitu juga, jangan pelit. Jadi dua-duanya ini harus bisa bersama mengarungi bahtera rumah tangga ini untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwa kita ini diawali dengan niat yang baik karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ini tujuan terakhir bukan kita hanya di dunia kumpulnya, tapi kita semua ini nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke surga bersama-sama. Insyaallah orang-orang yang soleh akan hidupnya bersama di surga bersama keluarganya semuanya yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Kalau dia bersama-sama beribadah sama istrinya, ketika suaminya masuk surga, istrinya nggak ada, dicari. Ketika istrinya yang ada di surga, suaminya nggak ada, dicari. Kenapa? Buktikan kepada Allah bahwa dia telah membimbing saya, dia telah membimbing saya untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba 'alaiha wa harrama sifat
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم فتحا كبيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح sunnati faman rabiha sunnati falaysa minni. Yang kami hormati dan kami muliakan dua keluarga besar, yakni keluarga Bapak Karmin beserta Ibu dari Kecamatan Jinti. Yang kami hormati dan yang berbahagia keluarga besar Bapak Hafid Effendi dari Karangampel serta Ibu. Dua keluarga besar, yakni keluarga Bapak Karmin dan Bapak Hafid sebagai sahibul walimah pada pagi hari ini yang amat sangat mungkin berbahagia. Saudara Muhammad Lutfi dan saudari Jihan Nurbani Rahmaniyah yang amat sangat berbahagia. Oke. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, puji dan syukur sejenak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang redup ini kita semua bisa berkumpul bersama, duduk bersama, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka menyaksikan dan mengikuti prosesi akad nikah. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi motivasi, menjadi pendorong dan sekaligus wasilah untuk kedua bakal calon pengantin, sehingga apabila nanti keduanya sudah diakad nikahkan dan sudah sah menjadi suami istri, mangga sama-sama kita doakan semoga keduanya bisa membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, panjang jodohnya, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan dikarunia keturunan yang soleh dan solehah. Serta mudah-mudahan keduanya bisa mendayung rumah tangganya meniru teladan Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, sehingga dia bisa menciptakan rumah tangganya indah bagaikan surga. Amin ya rabbal alamin. Ada juga petugas KUA yang dia wajib menikahkan apabila calon istrinya putus wali. Itu wajib petugas KUA, namanya wali hakim. Jadi ini juga sekaligus menghapus pendapat kalangan masyarakat. Banyak di masyarakat yang menganggap bahwa wali hakim itu bisa diganti oleh yang lain. Menurut negara, yang namanya wali hakim itu adalah orang yang diangkat negara dan ber-SK dari negara, yaitu kepala KUA. Makanya kepala KUA disebut naib, wakil, ya. Wakil wali. Yang selanjutnya tugas saya di sini adalah untuk menyaksikan penandatanganan berita acara pernikahan. Ini namanya berita acara pernikahan. Setelah akad nikah, nanti ini akan ditandatangani oleh dua pengantin, bapak wali dan dua orang saksi. Setelah selesai nikah, ini akan dibawa oleh saya sebagai arsip negara. Kenapa?
Sebab terus terang Kementerian Agama ini berbeda dengan Disdukcapil. Kalau Disdukcapil itu tidak punya arsip. Bapak, KTP Bapak, kakak Bapak, di sana nggak ada arsip. Kenapa? Sebab ketika hilang, ketika rusak, diganti yang asli, baru dan asli. Tapi kalau hilang surat nikah, rusak surat nikah, tidak ada yang asli, yang kedua, ketiga, yang selanjutnya. Yang asli hanya satu. Ya. Yang selanjutnya hanya duplikat. Persyaratan pembuatan duplikat harus ada ini. Cari dulu. Ketika ininya tidak ada, jangan harap bisa buat duplikat. Itu bedanya. Makanya ini menjadi tugas negara dan diamankan oleh negara. Makanya di bawah banyak arsip kita. Dan bulan September 1996, nama bapaknya Bapak Karmin, nama ibunya Ibu Mas. Itu mau nikah sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Lepas wes ini. Ilhan Nurbani Rahmania. Satu kali aja kedengar. Cuma kenapa nggak ada kata-kata romantisnya dah? Sing dipancing itu. Beb. Kata-kata romantisnya dah. Beb. Sayang. Dipamerkan di depan orang banyak. Bahwa saya itu pasangan yang romantis begitu. Jangan dipanggil aneh baik. Ini lagi SMS aja ya. Itu dengar bahasa Bentar ya Pak. Bentar. Rogi. Coba diulang. Nok ayu. Panggilnya sayang. Jadi, ya, benar, yakin? Yakin. SMS lah kan? Betul ini orangnya betul? Betul. Yakin? Yakin. Karena penampilannya beda ya? Si Juti orang apa masa kesasar lah, terlalu. Nah, saya anggap cukup buat calon suami. Selanjutnya calon istri. Nama lengkap Jihan Nurbani Rahmania. Nurbani Rahmania, betul? Lahir di Cirebon 17 November 1997. Nama bapak Bapak Hafid Effendi. Nama ibu Ibu Lulu Ajijah. Betul? Mau nikah sama siapa? Siapa ya? Ayo tanya juga. Mau nikah sama siapa? Sama siapa? Balas dendam. Ya. Balas dendam ya, sakit hati kan? Jangan sebut hati dong. Panggilan sayangnya apa? Mas mau panggilan ulang? Udah benar ini orangnya? Yakin? Alhamdulillah. Saya anggap cukup buat calon pengantin. Selanjutnya Bapak Hafid Effendi. Agak rewel sama Bapak ya Pak ya? Sebab wali itu penentu sah tidaknya pernikahan. Dan betul nggak Pak? Jihan Nurbani Rahmannya itu putri Bapak? Putri asli, bukan putri titipan, bukan putri adopsi. Misalkan ketemu di depan pintu, saya ini sinetron nggak? Bukan ya Pak ya? Bukan? Yakin? Ada yang bisa jadi saksi? Alhamdulillah. Jadi saksi wali itu begini Pak, harus orang yang tahu pernikahan antara Bapak Hafid Effendi dengan Ibu Lulu, dan ketika dalam perjalanannya dia rumah tangga, lahirlah Jihan Nurbani Rahmania. Itu namanya saksi wali. Ada nggak laki-laki lain mungkin yang dekat dengan putri Bapak, sering SMS-an, sering video callan, sering teleponan, kadang-kadang mungkin ngajak jalan-jalan selain Muhammad Lutfi? Yakin Pak? Betul? Alhamdulillah. Sebab menurut syariat agama tidak boleh tumpang lamaran. Umumnya yang dilamar itu bapak dari calon. Sebagai tindak lanjut dari tidak boleh hukum tumpang lamaran, haram hukumnya poliandri. Poliandri itu apa?
waduh di siji dan nyake. Nah, ya. Yang boleh itu ya bapak-bapak ya, poligami mah boleh Pak ya? Boleh, boleh Bu, poligami Bu. Cari bapak ya boleh, cari ibu beli oli. Picik. Ada. Ya, selanjutnya untuk Bapak Ikhlas Ridho jadi wali dan insya Allah siap untuk menikahkan sendiri ya, Pak. Alhamdulillah ya kayak gini Pak yang saya tunggu tuh kira-kira Bapak berani menikahkan sendiri. Kira-kira dibudayakan ya. Kenapa? Karena satu kebanggaan. Saya harus cukup buat Pak Habib. Selanjutnya 2 orang saksi. Di sini ada Pak Imron Rosadi dan ada juga Pak Waridi SPD masih. Saksi juga berapa? Dan saksi itu nanti bertanggung jawab kepada sah tidaknya ijab kabul. Dan ketika ijab kabulnya kurang pas atau kurang lengkap atau kurang sempurna bahkan salah, Bapak punten jangan berani-berani menyatakan sah, karena itu berarti nanti dosanya tanggung jawab Bapak sih. Ya kalau tidak mau saya silakan terima. Cincinnya ada surat-suratnya? Ada. Belar. Lihat kan? Ya, perhatikan. Belar. Terus orang hilang. Pegang bareng-bareng. Lihat sini. 1, 2, 3. Ya. Uangnya. Pegang bareng. Yes, pegang bareng. Lihat sini teh. 1, 2, 3. Ya. Mas kawin itu sebagai bukti tali kasih antara calon suami dengan calon istri, sekaligus merupakan syarat sahnya pernikahan. Baiklah, setelah saya mengadakan wawancara dengan calon pengantin, dengan Bapak Wali dan kesiapan saksi, dan juga dilihat dari data yang ada, semuanya sudah lengkap. Dan dilihat dari syarat rukun nikah juga sudah lengkap, sehingga insya Allah pernikahan bisa berlanjut. Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang, balik main di sini. Alhamdulillah, saya tidak cukup untuk pemeriksaan dan selanjutnya acara inti pernikahan. Aku qouli hada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana Bapak mau nikah? Bapak, saya mohon
nikahkan dan kawinkan diri saya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Lutfi bin Bapak Karmin dengan diberi mas kawin berupa emas berat 2 gram dan uang tunai Rp500.000 dibayar tunai. Terima Pak. Permohonannya Diterima. silakan diambil tangannya. Ya sini. Sing suwe. Ya. Bapaknya kita ke sini. Siap. 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 Alhamdulillah. Dia ngelatin. Tidak apa belum? Tapi ya harusnya ya. Tes dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Lutfi bin Bapak Karmin saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya yang bernama Jihan Nurbani Rahmania untuk saudara dengan diberi mas kawin berupa emas 2 gram dan uang Rp500.000 dibayar tunai. Saya terima Nikah dan kawinnya Jihan Nurbani Rahmania binti Bapak Hafid Effendi halal untuk saya dengan mas kawin berupa emas 2 gram dan uang Rp500.000 dibayar tunai. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka bainakuma wa jama'a khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Pembacaan sikut sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 September 2021, saya Muhammad Lutfi bin Karmin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Jihan Nurbani Rahmania binti Hafid Effendi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan singgot taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Karena perbuatan saya tersebut dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwad pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Pada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Indramayu 11 September 2021. Suami Jihan Nurbani Rahmania sama istri. Baiklah, saya ulas sedikit ya. Sigot taklik itu adalah rambu-rambu rumah tangga. Betul? Menurut syariat agama, pemegang cerai itu ada pada suami. Tapi dalam rangka perlindungan akan hak-hak istri yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami, maka dibuatlah sigot taklik. Sehingga apabila suaminya dalam tanda kutip melanggar salah satunya dari yang dia ucapkan dari janji sigot taklik itu, maka cerai bisa berpindah tangan kepada istri.
namanya cerai rasa. Apa itu cerai rasa? Paham nggak? Paham? Mengikuti sunnah Rasulmu, suatu langkah menata cita dan cinta dalam meniti bahtera, berhias mawaddah menuju keluarga yang sakinah, warahmah dan barokah. Semoga Allah menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkahi mereka berdua, dan kiranya Allah meningkatkan kualitas keturunan mereka, menjadikannya pembuka pintu-pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah, serta pemberi rasa aman bagi umat. Acara pernikahan sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan buku nikah. Tadi saya bilang buku nikah ini sebagai SIM rumah tangga, sebagai bukti bahwa pernikahan adik legal menurut negara. Apalagi hilang. Dan apapun yang terjadi dalam rumah tangga jangan bawa-bawa ini. Oh, di sini banyak yang kayak gitu, Pak. Ya. Jadi kambing hitam sudah kita tuh. Jika terjadi perampasan atas surat nikah, tentunya itu kena delik hukum pidana. Kenapa? Karena merampas hak milik orang lain yang merupakan data negara atau barang berharga negara. Ya. Lihat sini, satu, ya, lagi, ya, lihat sini teh. Oke, sini ke kamera, 1, 2, 3, ya. Alhamdulillah dengan diserahkannya surat nikah selesai tugas saya. Apabila ada hal kurang berkenan, saya atas nama pribadi dan tugas mohon maaf. Tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dinamis kita Didin tugas dari kantor urusan agama yang telah membantu jalannya proses akad nikah untuk kedua mempelai, yaitu Ananda Muhammad Lutfi dan Ananda Jihan Nurubani Rahmaniah. Alhamdulillah proses sudah berjalan dengan baik dan lancar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Untuk acara selanjutnya adalah doa dan penutup yang insyaallah Ananda berdua udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kuatkan iman dan sholat dalam mengarungi kehidupan. Insya Allah akan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.